Batik Tegalan adalah batik yang berada di pesisir utara Jawa bagian tengah. Batik Tegal berbeda dengan batik dari wilayah pesisir lain yang umumnya cerah. Perkembangan batik Tegal dipengaruhi berbagai faktor, antara lain yaitu Raja Amangkurat I bersinggah dan berdagang di Tegal, letak geografis, dan permintaan pasar. Motif batik saat itu masih meniru motif-motif keraton yang didominasi warna hijau dan kecoklatan. Kemudian pada tahun 1908, R.A. Kardina juga turut memperkenalkan dan berperan dalam perkembangan batik Tegalan. Beliau pula mendirikan sekolah kepandaian putri yang diperuntukkan bagi gadis pribumi bernama Wisma Pranowo, di mana di sekolah itu diajarkan seni membatik motif lasem. Batik Tegalan ini hanya dibuat saat hajatan seperti acara sunatan dan pernikahan, sehingga masyarakat Tegal menganggap batik sebagai karya seni yang berharga dan nilai yang tak terbatas. Batik Tegalan dikenal unik karena diberi nama berdasarkan motif latarnya, bukan ornamen utama. Unik tanpa pola. Motif batik Tegalan seringkali abstrak dan digambar langsung di atas kain tanpa pola atau gambar yang dijiplak. Hal ini membuat setiap kain batik unik dan sulit untuk diduplikasi. Perbedaan antara batik Tegalan, batik Pekalongan, batik Cirebon, batik Surakarta, dan batik Jogja. Yang pertama, batik Pekalongan. Batik Pekalongan memiliki ciri khas, yaitu yang terletak pada warnanya yang cerah. Beberapa warna yang sering ditemukan di batik Pekalongan adalah merah muda, biru, hijau, kuning, hingga jingga. Selain itu, kombinasi motif berupa garis-garis tegas atau yang biasa disebut dengan motif jelamprang juga menjadi daya tarik tersendiri. Yang kedua, batik Cirebon. Batik pesisir Cirebon memiliki ciri khas didominasi warna-warna dasar dan cerah, antara lain merah, hijau, dan biru. Perbedaannya mencolok dibandingkan batik daerah lain. Batik-batik Cirebon memiliki ciri motif wadasan atau batu. Yang ketiga, batik Surakarta. Batik Surakarta identik dengan warna putih kecoklatan atau krem. Selain itu, batik Surakarta juga identik dengan warna gelap seperti hitam dan coklat. Ciri khas lainnya dari batik Surakarta yaitu berisikan motif geometris dan berukuran kecil-kecil yang mengikuti pakem batik Mataram. Yang keempat, batik Jogja. Ciri khas batik Jogja adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki warna dasar coklat, hitam, dan putih. Kedua, sebagian besar motifnya berupa pola geometris. Tiga, setiap motif dalam batik Jogja memiliki makna tersendiri. Keempat, batik Jogja biasa digunakan dalam acara-acara tertentu. Yang kelima, memiliki seret, yakni bagian putih di pinggir kain batik yang dibiarkan berwarna putih terang. Motif batik Tegalan yang terkenal yaitu beras mawur, cempaka putih, dan mayang jambe. Setiap motif Tegalan memiliki makna simbolis. Misalnya, beras mawur melambangkan kesejahteraan, sementara cempaka putih digunakan untuk acara pernikahan sebagai lambang kesucian. Batik Tegalan diwariskan turun-temurun dan anak-anak di daerah tersebut diajarkan membatik sejak dini. Hal ini penting untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Koperasi ini berusaha mencari generasi penerus yang akan terus melestarikan dan mengembangkan batik Tegalan. Di kota Tegal sendiri terdapat kisaran harga sebagai berikut. Batik klasik lebih dari 250.000, batik modern kurang lebih 200.000, batik cap kurang lebih 100.000, dan batik semi atau kombinasi tulis dan cap kurang lebih 150.000. Upaya pemerintah Kota Tegal dalam melakukan perlindungan hak cipta dan menjaga eksistensi motif batik Tegalan dalam rangka melestarikannya secara hukum, yaitu dengan mengeluarkan Perwal Tegal nomor 27 tahun 2017 yang mewajibkan pegawai pemerintahan mengenakan batik Tegalan. Nilai moral dan sosial budaya yang terkandung di dalam batik Tegalan. Yang pertama, nilai moral. 1. Spiritualitas dan doa. Proses membatik melibatkan doa dan harapan agar kain yang dihasilkan membawa berkah bagi pemakainya.
Kedua, kesederhanaan. Motif batik yang sederhana yaitu seputar flora dan fauna khas Tegalan. Ketiga, kerja keras. Meskipun sederhana, tetapi proses pembuatan yang kompleks sehingga perlu ketekunan. Selanjutnya, nilai sosial dan budaya. Yang pertama, identitas dan warisan budaya. Batik Tegalan memiliki motif dan corak yang khas, seperti motif flora dan fauna yang menggambarkan lingkungan alam sekitar Tegal. Ini merupakan bagian dari warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua, kerukunan dan solidaritas. Nilai-nilai kerukunan dan solidaritas sosial tercermin dalam proses kolaboratif ini, di mana masyarakat saling mendukung dalam mempertahankan tradisi. Ketiga, pengenalan dan pengajaran tradisi. Sejarah batik Tegalan menunjukkan bagaimana seni ini diperkenalkan oleh tokoh-tokoh seperti R.A. Kardina. Ini menunjukkan pentingnya pendidikan dalam melestarikan budaya.